Bab 2184 menghancurkannya dengan satu tebasan. Jericho yang berdiri di samping Jerry memasang ekspresi khawatir. Dia menatap Jerry dan bergumam sendiri, apakah dia benar-benar begitu kuat? Pada saat ini, Jerry sudah dipenuhi dengan semangat juang. Aura seni bela diri yang dilepaskan dari tubuhnya tidak lebih lemah dari para master teratas. Ekspresi Gaara sangat suram. Sebagai tetua keempat dari Sekte Tenkai, efektivitas tempurnya berada di urutan kedua setelah tetua pertama. Sekarang, dia diprovokasi oleh orang biasa dari dunia sekuler. Itu adalah penghinaan terbesar baginya. Dasar, apakah kamu sedang cari mati? Gaara mengertakkan giginya dan berkata, beraninya kamu membunuh tetua pertama dari Sekte Tenkai di depanku. Beraninya kamu menantangku di depan umum, aku bersumpah, kamu akan mati dengan menyedihkan. Jerry mencibir, sepertinya ada dendam mendalam antara kamu dan Rickson. Sekilas, semua orang langsung tercengang, bahkan Gaara sendiri tidak sempat bereaksi. Pada saat ini, sudut mulut Jerry sudah melengkung, dia berkata sambil mencibir, kalau tidak, bagaimana mungkin kamu akan banyak basa-basi? Baru saja, kamu sudah memberiku kesempatan untuk membunuh Rickson hanya karena kamu terlalu banyak bicara. Boom! Saat Jerry selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan langsung muncul dari tubuh Gaara. Merasakan aura kuat keluar dari tubuhnya, wajah Jerry menjadi sedikit lebih tenang. Dia sengaja membuat Gaara kesal. Dia ingin melihat seberapa kuat sebenarnya tetua keempat ini yang dikenal sebagai master ketiga di Sekte Tenkai. Kini, sepertinya kekuatan lawan memang sangat kuat, mereka hanya tinggal selangkah lagi akan mencapai kekuatan master seperti Calum dan Stanley. Jika dia ingin membawa Lacey pergi dengan selamat besok, dia setidaknya harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan petinggi seperti Calum dan Stanley. Jika tidak, bahkan jika dia pergi ke Sekte Hanwha, dia juga hanya akan menyeret Lacey mati bersamanya. Memikirkan hal ini, Jerry tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, aliran sari darah mengalir keluar dari ujung lidahnya. Tiba-tiba, aura yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Dia memegang pedang kaisar dengan kedua tangannya, kemudian mengertakkan giginya dan berkata, teknik 1000 misteri. Saat kata-katanya keluar, auranya menjadi lebih kuat. Kekuatan darahnya membakar ditambah dengan teknik 1000 misteri yang dapat meningkatkan kekuatan dan pedang kaisarnya yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga 1 tingkat. Saat ini, Jerry terlihat sangat menakutkan seolah-olah dia adalah master tertinggi di alam tengah bela diri kuno. Calum dan Stanley yang awalnya bertarung kini sudah berhenti, mereka berdua memandang Jerry yang di bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil Calum tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Stanley sudah tahu betapa kuatnya Jerry, namun setelah melihat kekuatan Jerry dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Seorang pria muda yang berusia kurang dari 30 tahun sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap awal alam surgawa kelas 7. Monster macam apa ini? Mata dingin Calum menatap Jerry dengan niat membunuh yang sangat kuat. Yang membuatnya marah adalah dia merasakan sedikit rasa tekanan dari tubuh Jerry. Dia adalah master yang sudah memasuki tahap awal alam surgawa tahap ke-7. Bagaimana dia bisa merasakan tekanan dari seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun? Gaara, apakah kamu berani bertarung denganku? Jerry berteriak dan pedang kaisar di tangannya menunjuk ke arah Gaara. Ada keheningan yang mematikan di tempat itu, semua orang menatap pemandangan ini dengan tercengang, mereka merasa adegan ini sangat konyol. Gaara menarik napas dalam-dalam, niat membunuh yang kuat muncul dalam dirinya. Karena kamu ingin cari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Gaara berkata dengan keras, kemudian tubuhnya perlahan-lahan melayang di udara. Jerry tiba-tiba menghentakkan kakinya dan terbang langsung ke udara, akhirnya dia berdiri berhadap dengan Gaara. Semua seniman bela diri muda di istana Tuan Kota memandang Jerry dengan gembira. Kita semua masih berusia 20-an seperti Tuan Jerry,
tetapi mengapa Tuan Jerry memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Monster macam apa dia? Siapa yang bisa memberitahuku, apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri muda dari dunia sekuler? Aku rasa di alam atas bela diri kuno mungkin tidak ada jenius bela diri semuda Tuan Jerry yang dapat bersaing dengan orang master di puncak alam surgawa kelas 6. Apanya jenius alam tengah bela diri kuno, dibandingkan dengan Tuan Jerry, mereka semua adalah es-empah. Mulai hari ini, Tuan Jerry akan menjadi idolaku. Hampir semua seniman bela diri muda di istana Tuan Kota sangat bersemangat. Pada saat ini, Jerry dan Gara sedang berdiri berhadapan, mereka berdua dipenuhi aura menakutkan. Aku sudah membunuh banyak orang jenius, tapi aku tidak pernah membunuh jenius bela diri yang jahat sepertimu. Gra berkata dengan bangga, mulai hari ini, satu nyawa jenius bela diri sepertimu akan jatuh di tanganku. Jerry berkata tanpa ekspresi, aku jarang membunuh banyak master tingkat puncak kelas 6. Selain penatua kedua, Harold dan Rocco yang baru saja aku bunuh, kamu juga segera jatuh di tanganku. Provokatif. Provokasi secara terang-terangan. Gara menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, tetapi dia tidak bisa. Dia berteriak dengan marah, dasar berendal, kamu sedang cari mati. Boom. Dia tiba-tiba menginjak dengan kuat, sosoknya langsung menghilang. Kilatan cahaya melintas di mata Jerry. Dia sudah bersiap-siap. Saat Gara bergegas ke arahnya, dia sudah mulai membakar kekuatan garis keturunannya dan tiba-tiba menebas ke depan dengan pedangnya. Menghadapi master kuat seperti Gara, yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan gerakan yang di luar dugaannya. Dang. Detik berikutnya, suara benturan senjata terdengar. Krek. Setelah itu, suara logam pecah langsung terdengar lagi. Bang bang bang. Tubuh Jerry dan Gara dengan kuat langsung mundur ke belakang. Pada akhirnya, yang Jerry yang mundur 19 langkah, dan Li Yuanqing juga mundur 11 langkah. Dengan satu pukulan, keputusan kemenangan juga sudah hampir bisa diputuskan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah pedang energi spiritual di tangan Gara sudah patah menjadi beberapa bagian. Bahkan Gara sendiri langsung terdiam dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia tidak dapat menerima bahwa pedang spiritual yang sudah bersamanya sekian lama langsung hancur karena satu pukulan saja. Jerry hanya merasakan rasa amis di tenggorokannya, dia ingin muntah darah, tetapi dia menahan dan mencegah dirinya untuk memuntahkan darah. Dalam hal ini, begitu dia memuncratkan darahnya, maka kekuatannya akan segera menjadi lemah, jadi dia akan menjadi sulit mengumpulkan kekuatan untuk bertarung lagi. Hatinya juga dipenuhi dengan rasa keterkejutan, saat dia mengayunkan pedangnya tadi, dia menyemprotkan setetes sari darah ke pedang kaisarnya. Jadi pedang kaisarnya langsung mengeluarkan momentum yang sangat menakutkan dan bahkan bisa langsung menghancurkan pedang spiritual Gara. Kalum dan Stanley juga terkejut. Segera, mata Kalum menjadi panas, dia terus menatap pedang kaisar di tangan Jerry dan berkata, semut biasa di dunia sekuler tidak berhak memiliki pedang sebagus itu. Bersambung. Bab 2185 tiada bandingnya. Seolah-olah bisa merasakan panas di mata Kalum, Jerry mengerutkan keningnya dan menoleh. Benar saja, mata Kalum penuh dengan keserakahan, dia menatap pedang kaisar di tangannya. Jerry diam-diam merasakan firasat buruk, itu bukanlah hal yang baik jika menjadi sasaran master top seperti Kalum. Tapi segera, dia menjadi tenang kembali. Kalum sudah mengincarnya dan bahkan ingin dia mati. Bahkan jika pedang kaisarnya menjadi sasaran sekarang, itu bukan merupakan hal yang besar. Kalum, lelucon ini sudah bisa berakhir sekarang. Saat ini, Stanley tiba-tiba berbicara. Kalum mencibir, berakhir. Oke, selama kamu menyerahkan anak itu kepadaku, maka aku akan membawa anggota sekte Tenkai pergi. Jika bisa mendapatkan pedang kaisar, meskipun dia harus melepaskan dendamnya terhadap Tuan Kota, dia juga akan menerimanya.
Kalum sudah mencapai tahap awal alam surgawa tingkat ke-7 selama bertahun-tahun. Dia sudah lama menunggu kesempatan ini. Hari ini, dia sudah mendapatkan kesempatan untuk merebut pedang kaisar. Jika dia bisa mendapatkan pedang kaisar, dia yakin 60% dia pasti akan berhasil memasuki alam surgawa kelas 7 hanya dalam waktu 3 bulan. Itu adalah mimpinya untuk bisa memasuki alam atas bela diri kuno. Saat ini, batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan dunia sekuler sudah mulai runtuh. Tidak lama lagi dunia tersebut akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia sekuler. Pada saat itu, konsentrasi energi spiritual di dunia baru akan menurun dibandingkan dengan energi spiritual di alam tengah bela diri kuno. Itu akan membuat dia sulit menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin Stanley tidak memahami apa yang dipikirkan Kalum? Dia mencibir, "Jerry adalah tamu terhormatku. Aku tidak mungkin menyerahkannya kepadamu." Kalum berkata dengan marah, "Stanley, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Sekte Tenkai?" Stanley berkata dengan dingin, "Bukan aku, tapi kamu Fang agresif ingin melawanku sampai mati. Hari ini, aku akan menyampaikan maksudku di sini. Kalian tidak mungkin akan bisa membawa Jerry pergi dari istana Tuan Kota kecuali kamu sudah berhasil membunuhku." Saat kata-katanya itu keluar, aura ganas keluar dari tubuhnya. Mata Kalum dipenuhi dengan keberatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyangka Stanley bersedia bertarung sampai mati dengannya hanya demi Jerry. Baru saja, dia dan Stanley sudah bertarung selama ratusan ronde. Jadi mereka juga sudah mengetahui detail satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka tidak beda jauh. Jika benar-benar harus bertarung sampai akhir, mereka juga tidak bisa menjamin siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Meskipun Kalum ingin Sekte Tenkai menggantikan istana Tuan Kota di Kota Bahur, tetapi dia juga sangat tahu diri. Begitu pertempuran mematikan terjadi antara kedua kekuatan, maka kedua belah pihak ini hanya akan mengalami kerugian. Saat ini bukan waktunya bertarung sampai mati. Setelah berpikir sejenak, Kalum menatap Stanley dan berkata, "Tidak ada untungnya kita bertempur lagi. Mengapa kita tidak mencari cara lain untuk mengakhiri urusan hari ini saja?" Stanley mengerutkan keningnya, tetapi dia menjawab, "Katakan saja." Kalum berkata, "Kita semua tahu betapa kuatnya kekuatan bertarung Jerry. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari para tetua dari Sekte Tenkai." Stanley mengerutkan keningnya dalam-dalam. Meskipun pihak lain belum selesai berbicara, dia samar-samar merasakan sesuatu. Kalum melanjutkan, "Biarkan Jerry bertarung dengan Gara, tetua keempat dari Sekte Tenkai. Jika Gara menang, kamu harus menyerahkan Jerry kepadaku, bagaimana?" Stanley mencibir, "Kalum, kamu tidak tahu malu. Berapa umur Jerry dan berapa umur Gara? Kamu menyuruh mereka bertempur. Setahu aku, bakat seni bela diri putramu sangat luar biasa. Usianya persis sama dengan Jerry. Mengapa kamu tidak membiarkan putramu melawan Jerry saja? Selama putramu bisa menang, maka kamu bisa membawanya pergi." Cahaya dingin melintas di mata Kalum. Dia sangat tahu lebih hebat siapa di antara Jerry dan putranya sendiri. Jika putranya dibanding dengan teman-teman putranya, maka dia bisa termasuk jenius bela diri. Tetapi jika dibandingkan dengan Jerry, dia hanyalah sebuah sampah. Yang harus diketahui adalah kecakapan tempur Jerry jauh melampaui teman seumurannya. Dia sudah mencapai level master top di usianya. Kalum berkata, "Stanley, jika begitu, maka sangat tidak asik. Kalian semua sudah melihat kemampuan bertarung Jerry. Jika kamu membiarkan orang yang seusianya untuk melawannya, bukankah itu sama dengan arti pergi mati?" Stanley mencibir, "Kamu cukup sadar diri. Kamu tahu putramu yang tidak berguna itu bukan tandingan Jerry. Intinya aku sudah menyampaikan maksudku. Jika kamu ingin membawa Jerry pergi, maka hadapi aku dulu." Melihat Stanley sudah bertindak demikian demi Jerry, semua orang yang di sana langsung terkejut. Bahkan Jerry sangat terkejut, tetapi dia juga merasakan rasa hangat di hatinya. Meskipun dia tahu Stanley melindunginya karena memiliki tujuan,
Tetapi dia tidak bertindak seperti orang lainnya. Stanley selalu menghormatinya dan memberikan kebebasan kepadanya. Jerry juga tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa berdamai dengan situasi hari ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berkata, "Master Sekte Kalum, apakah kamu yakin dengan apa yang baru saja kamu katakan tadi?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Jerry dengan kaget. Mata Kalum tiba-tiba menyusut, dia menatap Jerry dan menjawab, "Aku pemimpin agung dari Sekte Tenkai, tidak mungkin menipumu di depan begitu banyak orang. Selama kamu berani melawan dan mengalahkan Gara yang merupakan tetua keempat dari Sekte Tenkai, aku akan segera membawa anggota Sekte Tenkai dan tidak akan pernah mencari masalah denganmu lagi." Jerry bertanya lagi, "Bagaimana kamu menilai kemenangan atau kekalahannya?" Kalum berkata, "Selama kamu bisa membunuh Gara, maka kamu termasuk sudah menang. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Gara membunuhmu. Selama kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, kamu akan kalah." "Bagaimana?" Jerry berkata dengan lantang, "Oke, aku setuju." Melihat persetujuannya, ekspresi Stanley tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, "Jerry, jangan impulsif. Gara adalah master yang sebanding dengan tahap-tahap awal alam surgawa kelas 7. Dalam pertempuran tadi, dia masih belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya." Kalum buru-buru berkata, "Stanley, Jerry sudah setuju, jadi tolong berhenti ikut campur dalam urusan orang lain." "Kamu..." Stanley sangat marah, tapi dia tidak bisa membantah. Bagaimanapun, Jerry lah yang setuju. Stanley juga tahu dirinya tidak bisa mengubah apapun, jadi dia berkata kepada Jerry, "Jerry, hati-hati." Jerry mengangguk, "Jangan khawatir, Tuan Kota Stanley." Stanley mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalum tersenyum, asal Jerry sudah setuju maka semuanya akan baik-baik saja. Dia sangat tahu betul dengan kekuatan Gara. Tidak mungkin Jerry bisa membunuh Gara hanya dengan senjata spiritualnya. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Jerry dan Gara. Di lapangan Sekte Tenkai, mata Asena dipenuhi dengan keseriusan. Yang mereka tidak tahu adalah ada tatapan kekhawatiran yang kuat di matanya. Jerry menatap dingin ke arah Gara di depannya dan berkata dengan dingin, "Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih dapat kamu keluarkan setelah kehilangan senjata spiritualmu." Tatapan Gara dipenuhi hawa dingin yang sangat menusuk. Dia berkata dengan ekspresi ganas, "Menurutmu, kamu bisa mengalahkanku dengan cara mematahkan senjata spiritualku?" Saat kata-katanya keluar, aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Kemudian lengan kanannya dikelilingi oleh energi jahat yang mengerikan. Pada saat ini, ekspresi Jerry berubah drastis, hatinya sedikit bergetar. Sebelum bertarung, dia sudah merasakan kekuatan yang tidak tertandingi dari lengan kanan Gara. Bersambung.